فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan insyaallah syarah dari Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Setelah tadi kita menyelesaikan lam sakinah, kita sekarang maju ke bagian berikutnya, yakni pertemuan dua huruf hijaiyah. Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain, memberikan judul bab ini dengan perkataan beliau fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain, dalam hal mithlain wal mutaqaribain wal mutajanisain. Ada 3 jenis pertemuan yang beliau sebutkan di dalam kitabnya. Yang pertama mithlain, atau juga dikenal dengan istilah mutamathilan. Yang kedua mutqaribain atau mutaqariban. Yang ketiga mutajanisain. Walaupun sebetulnya realita pertemuan dua huruf ada yang keempat, yaitu mutabaidan. Selain mutamathilan, mutaqariban dan mutajanisan, maka ada yang keempat, yakni mutabaidan. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri juga menyebutkan pertemuan dua harokat. Jadi ada pertemuan dua huruf, ada pertemuan dua harokat. Pertemuan dua harokat beliau menyebutkan 2 saja. Yang pertama saghir, yang kedua kabir. Walaupun sebetulnya ada lagi jenis pertemuan yang lain, yang ketiga, yakni mutlak, lawan dari saghir. Jadi di sini ada beberapa tambahan yang tidak ada atau yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri di dalam kitab beliau. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri hanya menyebutkan jenis-jenisnya tanpa menjelaskan hukumnya. Beliau hanya menyebutkan jenis-jenisnya tanpa menjelaskan hukumnya. Terus dari mana kita cari hukumnya? Ya dari kitab-kitab tajwid yang lain. Dari kitab-kitab tajwid yang lain, dari syarah dan lain sebagainya. Al-Imam Al-Jamzuri dalam bab ini mengatakan, silakan baca bareng-bareng bab fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini 1, 2, 3. Baik, Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan demikian. Jadi pertemuan huruf hijaiyah bisa dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya, atau dilihat dari sisi harokatnya. Kalau dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya,
Kalau dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya, maka Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan tadi ada berapa? Ada 3. Beliau menyebutkan ada 3, walaupun sebetulnya ya ada 4 ya, sebetulnya ada 4. Apa saja yang pertama? Mutamathilan. Kapan mutamathilan terjadi? Infis sifati wal makharijit tafaq. Apabila 2 huruf bertemu, makhraj dan sifatnya sama. Makhraj dan sifatnya sama. Artinya apa? 2 huruf yang sama, yang semisal. Hamzah dengan hamzah, ba dengan ba, ta dengan ta, tha dengan tha, jim dengan jim, sampai ya dengan ya. Itulah namanya mutamathilan. Kita belum berbicara hukum. Hukum itu apa? Hukum itu cara baca. Apakah idhar, idgham, iqlab, ikhfa, belum. Kita tidak berbicara itu. Kita berbicara jenisnya saja. Dipahami? Masih konsentrasi nggak nih? Masih konsentrasi? Masih fokus? Baik. Jadi kalau ada 2 huruf yang sama bertemu dalam sebuah kata atau kalimat, maka disebut dengan mutamathilan atau mithlan. Kemudian yang kedua ada mutajanisan, atau kalau dalam bait mutaqariban dulu. In fi sifati wal makharijit tafaq fal mithlani fihima ahaq. Kemudian wa iyakuna makhrajan taqaraba au fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribain. Sampai di situ, kasih garis tuh, thread gitu ya. Apabila makhrajnya berdekatan, wa iyakuna makhrajan taqaraba, kalau 2 huruf ini makhrajnya berdekatan, wa fi sifati ikhtalafa, dan sifatnya berbeda, maka yulaqaba, dia diberi laqab mutqaribain, diberi laqab mutaqariban. Au yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Dan kalau makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda, maka dia disebut mutajanisan. Hamzah dengan hamzah disebut apa? Tamathilan. Kalau ha dengan ha disebut apa? Ha dengan ha. Muta apa? Mutaqariban. Qaf dengan kaf. Mutaqariban. Jim dengan shin, mutajanisan. Waw dengan mim, mutajanisan. Mutajanisan mutaqariban? Mutajanisan. Dad dengan lam, mutaqariban. Paham gak? Kok pada bengong sih? Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah mutabaidan. Apa itu mutabaidan? Yang dua-duanya jauh. Sebagaimana perkataan Asy-Syaikh Utsman Murad dalam kitab Salsabil Syafi, wa mutabaidani in taba'ada fi makhrajin wal wasfi lam yattahida. Wa mutabaidani in taba'ada fi makhrajin wal wasfi lam yattahida. Enggak ada, ini kan dalam Salsabil Syafi, bukan dalam Tuhfatul Atfal. Di Tuhfatul Atfal nggak ada. Dan kalau dua-duanya berjauhan makhrajnya dan juga sifatnya tidak sama, secara umum sifatnya tidak sama, maka dia disebut mutabaidan. Contohnya mutabaidan, yakni huruf-huruf hijaiyah yang sudah beda makhraj umum dan tidak berada di perbatasan. Yang pertama, beda makhraj umum. Yang kedua,
tidak berada di perbatasan. Itu namanya mutabaidan. Beda makhraj umum dan tidak di perbatasan. Contoh, qaf dengan hamzah. Qafnya di perbatasan, tapi hamzahnya tidak. Tapi kalau qaf dengan kha masih mutaqariban. Kenapa? Karena walaupun beda makhraj umum, tapi dua-duanya di perbatasan. Paham nggak? Sudah belajar makhraj? Ada berapa makharijul huruf? Khususnya ada berapa? Khusus 17. Umumnya 5. Ingat makhraj umum yang 5. Ingat makhraj umum yang 5. Yang pertama di mana? Jauf. Jauf gak bisa diukur. Sudah hilangkan saja. Berarti makhraj yang bisa diukur berapa? 4. Karena jauf gak bisa diukur. Letaknya di mana? Titik nolnya jauf di mana? Gak punya titik nol jauf itu, susah diukurnya. Ya. Kalau misalnya kita pengen ngukur jarak dari Bandung ke Depok, harus ada titik nolnya kan? Titik nolnya Depok di mana? Kalau ngukur jarak Depok kalau nggak salah dari sini, dari apa? Dari ini apa namanya? Kantor wali kota kalau nggak salah. Kalau nggak salah, Allah ta'ala, saya nggak tahu. Kalau titik nolnya Bandung ada? Di mana Ustaz? Ada yang tahu nggak? Orang Bandung mana? Kata ya tahu titik nolnya Bandung? Bukan. Di mana titik nolnya Bandung? Dekat alun-alun, betul, dekat alun-alun. Di Asia Afrika ada namanya titik nol Bandung. Jadi kalau misalnya kita ngitung jarak dari Jakarta Bandung, itu titik nolnya di situ. Titik nol di situ. Jauf nggak punya titik nol. Ngitungnya kayak gimana? Nggak bisa. Halak ada, jelas. Titik nolnya hamzah dan ha kita suara, ya kan? Ain dan ha katup epiglotis. Ghain dan kha di lak-lakan. Gampangnya begitu, ya kan? Ada jelas, bisa diukur. Jauf bisa diukur gak? Gak bisa. Maka berarti dari 5 makhraj umum ini jauf tidak dianggap atau sulit untuk menentukan mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban, mutabaidan kalau dari jauf. Baik, berarti tinggal 4. Apa saja? Halq, lisan, syafatan, khayshum. Kemudian di sini ada khayshum yang sudah jelas jauh dari yang lain juga dan dia makhrajnya makhraj mukamil, penyempurna, maka boleh dihilangkan juga. Tinggal sisa berapa? 3. Apa saja? Halaq, lisan, syafatan. Berarti yang bisa diukur dari sisi mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban, mutabaidan cuma 3 makhraj umum ini. Gimana cara ngukurnya? Kapan disebut mutamathilan? Mutamathilan gampang kalau hurufnya sama. Contohnya hamzah dengan hamzah, ba dengan ba, ta dengan ta, terus begitu sampai ya dengan ya. Nggak kesulitan. Pokoknya kalau huruf yang sama persis, tidak berbeda. Mutajanisan, kalau satu makhraj khusus, itu namanya mutajanisan. Kalau satu makhraj khusus. Contoh, coba yang halak mutajanisannya apa saja? Apa saja? Yang bisa disebut mutajanisan yang halak apa saja? Hamzah dengan fokus. Faham nggak? Hamzah mutajanisan dengan apa? Mutajanisan hamzah tajanus dengan apa? Kapan disebut mutajanisan? Kalau ketemu siapa hamzah disebut mutajanisan? Ha. Faham nggak? Saat paham? Belum. Mutajanisan adalah pertemuan 2 huruf yang sama makhraj khususnya, tapi bukan huruf yang sama, beda sifatnya.
Kalau dal dengan dal, sama nggak makhraj khususnya? Ya jelas sama. Tapi dia dua huruf yang sama, maka disebut dengan mutamathilan. Kalau dal disebut mutajanisan ketika bertemu dengan siapa? To, betul. Dengan siapa lagi? Ta, betul. Paham? Saya mau nanya, jim disebut mutajanisan kalau ketemu huruf apa? Shin, mumtaz. Dengan apa lagi? Ya, mumtaz. Barakallahu fikum. Ya kalau hafal Jazari gampang, tinggal diurutin. Qaf, mutajanisan dengan apa? Syarifah? Nggak ada, mumtaz. Barakallahu fikum, ya. Jangan tertipu dengan pertanyaan. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Janganlah diada-adain. Berarti ada ya? Jangan. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Mumtaz. Barakallahu fikum. Itu ngelatih kepedean sebetulnya. Pertanyaan begitu. Ya. Soalnya nanti ada yang mikir, oh, kok ditanya begitu? Berarti ada. Oh, kayaknya kaf. Nggak bisa. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Ya. Ain dengan apa? Ha. Fa dengan apa? Nggak ada. Mumtaz. Udah paham berarti sekarang? Paham ya? Baik. Berikutnya mutaqariban. Mutaqariban. Kenapa? Berikutnya mutaqariban. Mutaqariban itu dua huruf yang bertemu berdekatan. Yang disebut dekat itu apa? Yang pertama sama makhraj umumnya. Itu yang disebut dekat. Yang disebut dekat adalah sama makhraj umumnya. Atau beda makhraj umum, hanya letaknya di perbatasan. Paham gak? Beda makhraj umum tapi letaknya di perbatasan. Contohnya huruf qaf dengan ghain. Sama nggak makhraj umumnya? Beda. Tapi karena mereka berada di perbatasan, maka masih disebut mutaqariban. Kha dengan hamzah. Mutaqariban atau mutaba'idan? Kha dengan hamzah. Mutaqariban atau mutaba'idan? Masih mutaqariban. Kenapa? Karena satu makhraj umum. Nun dengan qaf. Nun dengan qaf. Qarib atau ba'id? Qarib atau ba'id? Qarib dekat, ba'id jauh. Nun dengan qaf. Masih mutaqariban. Karena satu makhraj umum. Paham? Karena satu makhraj umum. Tadi saya sampaikan, kalau masih sama makhraj umumnya, maka secara umum disebut mutaqariban. Walaupun ada perbedaan pendapat memang di kalangan para ulama. Kalau sudah kelewat satu makhraj khusus, masih mutaqariban atau mutaba'idan. Tapi ketika kita melihat aplikasi dan pengamalannya dalam cara baca, dia mutaqariban. Buktinya apa? Nun dengan qaf mutaqariban. Buktinya diikhfakan. Kalau dia mutaba'idan, wajib izhar. Maka di sini kita dapat poin penting. Seluruh mutaba'idan wajib izhar. Seluruh mutaba'idan wajib izhar. Nun ketemu qaf, izhar atau tidak izhar? Tidak izhar. Berarti bukan mutaba'idan. Kenapa? Karena kalau mutaba'idan wajib izhar. Ini dari sisi makhraj dan sifat. Ba dengan mim.
disebut apa? Mutajanisain. Tas, barakallahu fikum. Lam dengan ro. Lam dengan ro tergantung madhab. Kalau madhabnya Ibnu Jazari mutaqariban, madhabnya Al-Farra, Qutrub dan Ibnu Kaisan mutajanisan. Mumtaz, barakallahu fikum. Waw bertemu dengan iya. Iya bertemu dengan waw. Mutabaidan. Tengok. Saya mau nanya, Hamzah ketemu sama lam, pertemuan apa namanya? Apa jauh namanya? Jauh. Ba'id apa berarti? Ba'id berarti mutabaidah. Masa ba'id mutajanisain gimana sih? Fokus. Ada yang masih belum fokus? Siapa yang masih belum fokus? Sadurin. Antum. Huruf ha bertemu dengan kha. Taqriban. Tas. Barakallahu fikum. Siapa lagi? Yang nunduk saya. Jangan nunduk. Nunduk itu berarti cirinya nggak mau ditanya, saya tanya. Sadeki. Huruf kaf ketemu huruf ta. Kaf ketemu ta. Pilihannya udah jelas kan? A, B, C, D. Yang salah dulu mutamathilan, nggak mungkin karena beda kan, coret. Satu makhraj khusus bukan mutajanisan, coret. Tinggal mutaqariban sama mutabaidan berarti pilihannya. Mutaqariban atau mutabaidan? Saya lagi. Mutaqariban. Kenapa mutaqariban? Karena masih satu makhraj umum. Itu penting, mengetahui mana makhraj umum, mana makhraj khusus. Ya, dipahami? Mas ada yang belum paham? Mana Hamas? Oh, nggak kelihatan. Hamas. Huruf Hamzah bertemu dengan ghain. Apa? Hamzah ketemu ghain. Disebut apa kalau Hamzah ketemu ghain? Mutaqariban. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Yang penting, oh ya silakan saudara yang di Zoom silakan. Ya, memang permasalahan ini akan lebih jelas kalau kita belajar makhraj dulu. Kan itu jauh, tapi kok disebut mutaqariban gitu ya? Karena ukurannya nggak seperti itu. Karena ukurannya tidak seperti itu. Pokoknya kalau dia masih satu makhraj umum, dia secara istilah masih disebut dekat. Secara istilah masih disebut dekat.
Jakarta Surabaya jauh nggak? Jakarta Surabaya jauh nggak? Kalau lebih jauh mana? Jakarta Surabaya atau Batam Singapura? Tapi secara psikologis lebih jauh mana? Kesannya Singapura lebih jauh ya. Kenapa? Karena luar negeri. Begitu. Qaf dengan ta dibandingkan qaf dengan ha, kalau dihitung jarak, jauh mana? Qaf dengan ta. Tapi secara psikologis nggak seperti itu. Ini kalau kita analogikan dengan negara. Ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi kenapa para ulama kemudian mengumpulkannya seperti itu. Walaupun pada akhirnya ya ini riwayah, antum nggak bisa nawar. Secara teorinya seperti itu. Walaupun sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kadang kalau sudah beda makhraj khusus, nih, ya walaupun dia satu makhraj umum, kalau sudah beda makhraj khusus, para ulama berbeda pendapat. Apakah dia mutabaidan atau mutaqariban? Tapi melihat realita pertemuan antara nun dengan huruf-huruf lisan, kita sulit untuk mengatakan dia disebut mutabaidan. Kenapa? Karena mutabaidan selalu izhar. Sedangkan kenyataannya nun ketemu qaf tidak izhar. Nun ketemu qaf tidak izhar. Tapi diikhfakan. Ini menunjukkan bahwa nun dan qaf bukan mutabaidan, tapi mutaqariban. Makanya nun hanya diizharkan ketika bertemu huruf-huruf halaq. Kenapa? Karena itu huruf-huruf yang jauh. Sisanya dekat sama nun semuanya. Huruf syafatan kan dekat semua sama nun. Dekat semua kan? Di perbatasan, soalnya nun kan di perbatasan antara ujung lidah terakhir bertemu dengan syafatan. Makanya dia tidak ada izhar selain bertemu dengan huruf-huruf halaq. Maka dari itu kesimpulannya dari kenyataan tersebut, kesimpulannya berarti kalau masih satu makhraj umum, maka tetap dia disebut mutaqariban. Walaupun mungkin kalau diukur kok lebih jauh daripada dengan huruf yang berada di makhraj yang berbeda. Begitu ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Memang mutaqariban dan mutabaidan ini kadang-kadang bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Tapi karena kita mengenal ada makhraj umum, ada makhraj khusus, maka hal tersebut bisa menjadi acuan. Kalau beda makhraj umum bagaimana? Kalau beda makhraj umum apabila mereka di perbatasan, maka masih mutaqariban. Tapi kalau sudah lewat satu makhraj khusus atau beberapa makhraj khusus, maka berarti tidak lagi disebut mutaqariban, melainkan sudah mutabaidan. Wallahu a'lam. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gratis. Ya, silakan. Bukan. Dia mutaqariban, dia dibaca ikhfa karena mutaqariban. Jangan dibalik. Secara teori, nun bertemu qaf dibaca ikhfa karena mutaqariban. Jangan dibalik. Nun ketemu qaf dibaca ikhfa karena mutaqariban. Ya, jadi kapan nun dibaca izhar? Kalau mutabaidan. Kapan nun dibaca idgham? Kalau mutaqariban atau mutajanisan. Kapan nun dibaca ikhfa kalau mutaqariban. Nah, dari hal tersebut maka kita menyimpulkan berarti nun dengan qaf mutaqariban. Ya kan? Karena masuk yang dibaca ikhfa. Dan karena itu pula dalam madhab yang lain nun bertemu kha, nun bertemu ghain dibaca ikhfa. Dalam riwayat, dalam qiraah Abu Ja'far. Kenapa? Karena kha dan ghainnya masuk ke dalam lisan. Jadi mutaqariban. Enggak lagi jadi mutabaidan. Padahal kalau dari sisi jarak sama atau beda? Begini.
Ada ulama yang menilai kha dan ghain itu halak. Ada ulama yang menilai kha dan ghain itu lisan. Perhatikan, jaraknya berubah atau enggak? Nun ke kha dan nun ke ghain jaraknya berubah enggak dengan perbedaan pendapat ulama ini? Jaraknya tidak berubah. Kha tetap di situ makhrajnya. Ghain juga tetap di situ. Tapi gara-gara mereka pindah kewarganegaraan, jadi berbeda sikap nun terhadap keduanya. Ketika kha dan ghain menjadi warga negara halak, nun idhar. Kalian bukan warga negara yang sama dengan saya harus idhar terhadap kalian. Jelas. Tapi ketika kha dan ghain dinaturalisasi menjadi warga negara lisan, maka nun mulai melunak, boleh ikhfa lah. Padahal jaraknya sama enggak? Sama. Begitu. Jadi persepsi tersebut yang kemudian harus kita pahami. Bahwa ketika masih satu makhraj khusus, dia disebut mutaqariban. Tapi kalau sudah beda makhraj, kalau satu makhraj umum, maafan ya. Kalau satu makhraj umum maka disebut mutaqariban. Kalau sudah beda makhraj umum maka dilihat apakah berdekatan itu benar-benar berdekatan atau tidak. Tapi kalau makhraj sama-sama satu makhraj umum nggak perlu diukur lagi begitu. Kalau sudah satu makhraj umum tidak perlu diukur dengan jarak lagi. Wallahu taala a'lam. Makanya orang Aceh dengan orang-orang Batam, orang Batam dengan orang Jakarta merasa lebih dekat dengan orang Jakarta daripada dengan orang Singapura. Karena sama-sama Indonesia. Kalau dihitung dari si bahasanya, adat istiadatnya, budayanya gitu kan. Seperti itu. Kurang lebih gitulah kalau kita analogikan dengan negara. Kalau kita analogikan dengan negara. Wallahu taala a'lam. Begitu. Tadi ada yang tanya? Dari sini? Santri? Ya, silakan. Maksud dari perbatasan apa? Maksudnya di perbatasan adalah makhraj khusus yang sudah hampir pindah ke makhraj umum yang lain. Misal, ghain dan kha makhraj umumnya halaq, tapi di makhraj khususnya dia adnal halaq. Udah hampir pindah ke mana? Ke lisan. Itu namanya perbatasan. Qaf sudah hampir pindah ke halaq. Paham ya? Itu namanya perbatasan. Itu namanya perbatasan. Jadi perbatasan itu benar-benar yang nempel dengan makhraj umum berikutnya. Paham ya? Baik. Silakan para santri, masih ada yang nanya? Baik, silakan Ustaz dari Zoom. Silakan Ustaz. Fadhal. Betul. Bukan idgham. Jangan bilang idgham mutaqaribain. Dia ikhfa, bukan idgham. Kita belum berbicara idgham mutaqaribain. Kita berbicara mutaqariban saja. Jangan campur adukkan. Ini penting nih. Mutaqariban itu istilah untuk menyebut pertemuan dua huruf. Sedangkan idgham adalah hukum yang terjadi. Yang hukum yang terjadi bisa idhar, bisa idgham, bisa ikhfa, bisa iqlab. Itu hukum. Jadi jangan sebut mutaqariban pasti idgham. Tidak. Mutabaidan itu nggak ada idghamnya. Mutabaidan selalu idhar. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya, ada idgham mutabaidan hurufnya apa saja? Nggak ada. Tapi kok itu ada mutabaidan? Mutabaidan bukan idgham mutabaidan. Nun ketemu qaf itu ikhfa. Jangan disebut, oh berarti idgham mutaqaribain hukumnya ikhfa. Bukan. Ini nanti akan menimbulkan salah persepsi. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kita baru berbicara jenis pembagian, belum ngomongin hukumnya apa. Bedakan jenis dengan hukum. Kalau jenis itu hanya mutabaidan, mutaqariban, mutajanisan, mutamathilan. Kalau hukum idhar atau bukan idhar, itu namanya hukum. Yang bukan idhar apa saja? Ada idgham. Yang udah terkenal selain idhar ada 3. Idgham, ikhfa, iqlab atau qalb.
Begitu ya Ustaz ya, dipahami ya. Jadi kita belum berbicara idgham atau bukan. Kita baru berbicara pokoknya kalau ada dua huruf yang berdekatan namanya mutaqariban. Hukumnya apa? Belum. Hukumnya apa? Belum. Walaupun sebetulnya sudah dibahas di nun sakinah, mim sakinah, lam sakinah, ya itu udah kebahas semua sebetulnya hukum-hukumnya itu. Cuma di sini sekarang kita belum mencampurkan jenis dengan hukumnya. Dipahami Ustaz ya? Hair. Nah, hukum, cara baca itu hukum. Cara baca itu hukum. Belum. Betul. Tergantung, nanti beda lagi. Belum, kita belum berbicara hukum ya. Belum berbicara hukum. Khair. Ada lagi tanyakan di sini? Kita pun belum berbicara pertemuan dari si harokat. Kita baru berbicara pertemuan dari si makhraj dan sifat. Ya, ini memang kalau yang terutama yang belum pernah belajar makhraj memang pasti agak repot ya. Jadi makhraj umum ada 5, tapi kita nggak anggap jauf dan juga tidak menganggap khayshum. Kenapa? Karena mereka udah nggak masuk hitungan jarak. Berarti cuma 3: halq, lisan, syafatan. Makhraj khususnya bagaimana? Hafalkan jazariyah. Ya, makhraj khususnya hafalkan jazariyah. Cara paling gampang menghafalkan makhrijul huruf, hafalin jazariyah. Ya, begitu. Dari summa li aqsal halqi hamzun ha'u summa li waslihi fa'ainun ha'u atau ghairun khau ha wal qaf aqsal lisan faqu summa al kafu asfar wal wastu fajimu shinu ya, terusnya sampai li syafataini wa ba'un mimu wa gunatun makhrajuhal khayshum. Begitu. Baik. Pertemuan huruf dari sisi makhraj dan sifat dipahami? Insyaallah. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثل